Adik-adik yang di rumah, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan juga hatinya, karena kita mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan. Oke? Semuanya sudah siap? Sudah dong. Oke, tandanya sudah siap. Ayo kita nyanyi satu lagu. Happy ya ya ya. Happy. Ayo Bang. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih menyertai dan juga membimbing kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu bisa menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, di sini Tuhan, anak-anak sekolah minggu telah bersiap di rumah masing-masing Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir dalam setiap rumah anak-anak sekolah minggu kami, agar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah bisa mendengarkan Tuhan dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, lindungi sertai juga kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulai ibadah kami ini. Amin. Oke, yang di rumah masih semangat tuh puji Tuhan? Masih dong Kak. Sepertinya masih kurang berbagi. Iya. Ayo semua kakak tunggu jawabannya. Masih semangat semua di rumah untuk puji Tuhan? Aduh. Oke, kita tanya lagi ya. Semua yang di rumah masih semangat untuk puji Tuhan? Masih Kak. Baru dengeran jawabannya Kak. Oke, tandanya masih semangat untuk puji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi kan Kak? Iya, benar. Oke, langsung saja Bang. Kita nyanyi satu lagi, judulnya Sayang Sayang Disayang. Ayo semuanya berikan gerakan yang paling manis ya. Sayang, sayang, disayang.
Tuhan Yesus tahu. Benar. Oke, kalau gitu. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak? Mau evaluasi ayat hafalan minggu lalu nih, Kak. Oke, ayat hafalan kita yang minggu lalu semua adik-adik yang di rumah masih pada ingat ya? Harusnya masih nih. Oke, dari mana Kak tertulis dalam Mazmur 127 ayat 3. Oke, masih ada yang belum mengirimkan videonya? Iya, masih banyak. Iya, masih tetap ditunggu ya adik-adik yang di rumah. Oke, kalau gitu langsung saja nih Kak, kita ucapkan bersama-sama ya. Oke. Semua adik-adik di rumah kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita. 3, 2, 1, ya. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Oke, semua yang di rumah tetap semangat ya memberikan video yang hafalannya ya. Baiklah kalau begitu. Kayaknya udah gak sabar nih Kak untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, karena semua sudah tidak sabar mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama abang guru sekolah minggunya nanti. Baiklah, kalau itu langsung saja mau menyambut firman Tuhan kita bernyanyi satu lagu judulnya Baca kitab suci, doa tiap hari. Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ya, selamat pagi adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Kita sudah menaikkan beberapa buah lagu dan saatnya siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami puji dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan penyertaan-Mu. Hari-hari sudah kami lalui Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saat ini Tuhan di pagi hari yang cerah ini, Tuhan kembali izinkan kami untuk boleh
boleh beribadah bersama Engkau, untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami semua, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengikuti ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, seluruh rangkaian ibadah kami serahkan kepadamu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus. Efesus 2 ayat 21. Sudah dapat? Efesus 2 ayat 21. Karena satu ayat kita baca bersama-sama ya. Buat suaranya dari rumah ya. Efesus 2 ayat 21, 22 ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, topik khotbah kita pada pagi hari ini dengan judul warga surga. Ya, warga surga. Bagaimana yang disebut dengan warga surga? Warga surga adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Termasuk siapakah warga surga? Termasuk para malaikat dan termasuk kita-kita ini, manusia. Tanda kutip, siapa manusianya? Nah, itu dia. Bukan semua manusia, tapi manusia tanda kutip yang percaya kepada Yesus. Itu dia warga surga. Ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana syarat masuk warga surga? Iya, ya. Bagaimana kita syarat bisa masuk anak SMP? Bagaimana kita bisa syarat masuk sekolah di SD ini? Nah, berarti kita harus mendaftar, ya kan? Kalau yang tamat SD kelas 6, berarti mau masuk ke SMP, ya kan? Yang tamat SMP mau masuk SMA, yang tamat SMA mau masuk kuliah. Bagaimana kita menjadi warga surga SMP, SMA, SD? Otomatis kita harus mendaftar. Ya. Berkaitan dengan warga surga, kita sudah mendaftar apa belum? Sudah, ya. Adik-adik semua, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, abang yakin semua kita sudah mendaftar. Kalau kita daftarnya bang, iya. Waktu kita mendaftar, waktu dibaptis, iya. Waktu dibaptis. Kapan itu dibaptis? Iya. Waktu adik-adik masih kecil, masih anak bayi mungkin. Ya, kalau kita perdamaian, belum ada baptis dewasa. Ya kan? Abang yakin yang di rumah ini, yang ibadah sekarang di rumah sudah baptis di gereja pasti waktu bayi, umur setahun 2 tahun. Itu kita sudah termasuk warga surga, sudah terdaftar nama kita di dalam surga. Cuman ya, bagaimana syaratnya selanjutnya supaya kita masuk ke dalam? Apakah yang terdaftar udah langsung masuk? Tidak, tentu banyak tantangan. Kalau warga sekolah tadi, begitu kita mendaftar warga sekolah, apa dia otomatis terdaftar di sekolah itu selamanya? Tidak. Ada dia kadang cabut, ada dia kadang tidak masuk sekolah, izin segala macam, tak mau belajar, tak bayar uang sekolah. Akhirnya apa? Keluar dari sekolah. Apa dia termasuk warga sekolah? Tidak lagi, sudah dikeluarkan dia. Prosesnya ini adik yang lama. Prosesnya masuk warga surga ini yang panjang. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sebelumnya, abang tanya dulu. Surga itu di mana sih? Di mana surga?
surga? Ya. Kapan ke surga? Ya. Surga itu adalah di tempat Yesus sekarang menunggu kedatangan kita. Ya. Kapan kita ke surga? Di saat Yesus datang kedua kali ke dunia. Itu. Selagi kita di bumi, selagi kita di dunia ini, di sini tantangannya. Tanda tanya. Kita sekarang hidup di mana? Di surga aja di dunia. Kita sekarang di dunia, belum di surga. Di surga nanti. Cuma nama kita sudah terdaftar. Kapan kita di sana? Nanti. Sekarang kita masih di dunia. Ya, sekarang dunia ini apa? Dunia inilah yang penuh dengan tanda tanya, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan dosa, gelap dunia ini. Banyak tawaran-tawaran membuat kita supaya tidak terdaftar di dalam surga. Banyak tawaran-tawaran. Ya. Tawaran apa? Ada niat untuk mencuri, ada niat untuk berbohong, ada niat untuk mengucapkan kata-kata kotor, ada niat untuk menjelek-jelekkan orang lain. Nah, itu tawaran-tawaran dunia ini yang membuat kita supaya tidak masuk surga. Ya, adik-adik, kapan Yesus datang ke dunia? Ya. Kapan kita masuk ke surga? Mau ke surga sekarang? Tentu tidak, Pak. Saya sekarang ini harus berbuat baik, harus menyerahkan diri kepada Tuhan dulu. Karena saat ini saya belum niat, belum sepenuhnya membaca Alkitab, belum sepenuhnya beribadah dengan Tuhan. Aku masih sering melawan orang tua, aku masih sering menjejekkan nama orang lain, aku masih sering mengejek orang lain. Itu. Kalau masih ada yang seperti itu, sekarang mau kita tinggalkan. Supaya apa? Kapan Yesus datang ke dunia? Itu tadi. Supaya apa? Jawaban itu terjawab ya. Di saat Yesus datang ke dunia, nama kita dibawa oleh Tuhan Yesus. Ya, dijemput Tuhan Yesus kita. Itu sama dengan artinya kalau kita sudah meninggal. Jadi, ya, selagi kita masih di dunia ini, ya, sementara kita ini di dunia ini. Di mana rumahmu? Ada di jalan rela, ada di jalan sering, ada di jalan perjuangan. Banyak kita ini. Di mana kita tinggal? Kita itu hanya sementara, hanya menumpang. Biar rumahmu mewah seperti istana, biar banyak kerabat-kerabat di rumahmu itu, kita itu hanya sementara, hanya menumpang di rumah kita itu. Rumah selamanya di mana? Bersama Yesus. Iya. Untuk itu, ya, supaya kita kelak nanti masuk ke kerajaan surga dari sekarang. Selagi kita masih di dunia, selagi anak sekolah minggu masih kecil, perbaiki diri. Perbaiki mana yang salah dengan aku. Aku kok malas sekali disuruh orang tua. Perbaiki dari sekarang. Aku kok malas sekali mengerjakan PR-ku. Perbaiki dari sekarang. Supaya apa? Yang terbaik selalu hadir dalam diri kita. Yang terbaik, yang Tuhan inginkan selalu hadir dalam diri kita. Ya. Sedangkan orang tua pernah nggak marah sama dia? Pasti pernah. Hei, sini dulu. Kenapa nggak mengerjakan ini? Marah orang tua kan? Hei, bangun. Kenapa nggak berdoa? Marah orang tua kan? Iya. Kenapa marah orang tua? Mereka sedih. Orang tua sedih. Kenapa? Kita tidak mengerjakan yang diinginkan orang tua. Kenapa orang tua marah? Kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Itu. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Di saat kita mengejek orang lain, di saat kita tidak mendengarkan orang tua, di saat kita tidak melakukan pekerjaan baik, siapa yang marah? Tuhan Yesus sedih. Orang tua itu sedih. Apa
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita masih di dunia ini, hati, pikiran, perilaku, camkan, pastikan dari sekarang aku mau jadi warga surga. Caranya lakukan seperti warga surga. Siapa-siapa ada yang di surga, kan sudah bilang para malaikat, tidak ada di situ lagi orang mencuri, tidak ada lagi di surga itu yang tangis-tangis, tidak ada lagi di situ yang kekurangan, tidak ada uangku, tidak ada bajuku, tidak ada, semua lengkap. Yang ada hanya keindahan itu di surga, tak ada kekurangan. Justru kita di dunia ini yang kekurangan. Kenapa? Di sini kita berjuang, di dunia ini kita berjuang supaya apa? Ya, supaya kita kelak mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan itu. Kalau kita susah, otomatis kenapa kita susah? Ya karena kita perbuatan, tidak persiapkan diri kita. Kita tidak persiapkan apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan itu. Kesuksesan hanya di tangan Tuhan. Kesuksesan di dunia ini hanya bersifat sementara. Kesuksesan di tangan Tuhan kekal selama-lamanya. Tidak ada kekurangan, tidak ada tangis-tangisan, tidak ada mengeluh dalam hidup kita. Adik-adik, mungkin semalamnya itu, minggu semalam, bulan semalam, kita pernah menyakiti orang lain. Ya, adik kita di rumah mungkin sering kita buat nangis. Orang lain mungkin pernah kita buat tak suka sama kita. Ya, karena sekarang ini jarang kita ketemu dengan orang lain, teman sekelas, karena masih belajar daring. Berarti yang buat sering kita buat sakit mungkin adik di rumah, kakak di rumah, atau tetangga. Pernah kita menyakiti orang lain? Pasti pernah. Bagaimana solusinya? Dari sekarang minta ampun. Minta ampun. Jangan ada dendam dalam diri kita. Kalau masih ada dendam itu akan syarat untuk tidak masuk surga tadi. Syarat untuk tidak masuk sekolah tadi ada absen, ada sakit, ada izin, ada cabut, tidak mengerjakan PR, tidak bayar sekolah, seperti itu. Itu adik-adik. Saat kita melakukan kesalahan, minta ampun kepada orang yang kita buat kesalahan, minta ampun kepada orang yang kita buat sedih. Supaya apa? Tuhan Yesus senang akan hidup kita. Itu kita persiapkan diri dari sekarang. Kalau selama ini rajin baca Alkitab terus. Itu persiapan diri juga. Kalau selama ini sering membuat orang sedih, jangan lagi, persiapan diri juga untuk mencapai keberhasilan itu. Supaya bisa dapat masuk warga surga dari sekarang kita persiapkan. Supaya kita lulus nanti dapat nilai yang baik, dari sekarang kita persiapkan belajar dengan baik. Kan gitu. Bukan di sini ujian baru buka buku. Itu jangan itu. Di situ ujian, di situ buka buku. Mana mungkin dapat? Harus dipersiapkan sebelumnya. Kita juga. Bagaimana caranya masuk surga? Dari sekarang, selagi kita masih di dunia ini, kita persiapkan dari sekarang. Tinggalkan semua yang dosa-dosa. Tinggalkan semua yang menghalangi kita, yang tidak bagus, lupakan semua. Tidak diikuti. Itu mencapai kesuksesan. Kalau ada yang kalau kasih gurunya, ini ujian kita besok, belum pernah kita buka bukunya, terjawab pula itu soal-soalnya. Ada pula jawaban itu. Dari mana tanya jawabannya? Pasti contek. Itu ciri-ciri
mempersiapkan diri yang sangat bagus supaya hasilnya sangat bagus. Orang yang tidak persiapan yang bagus, hasilnya pasti tidak bagus. Orang yang mempersiapkan hasil yang bagus, pasti hasilnya akan bagus. Itu. Persiapkan diri di hadapan Tuhan, persiapkan diri di saat kita masih di dunia. Apa yang kita yang hadapi di depan? Kalau kita sudah persiapan, oh mantap. Oh, Pak Guru, aku pasti bisa menjawabnya karena aku sudah belajar dari rumah. Oh Tuhan Yesus, aku pasti masuk kerajaan surga kelak nanti karena aku sudah rajin berdoa, karena aku sering mendengar orang tua, karena aku tidak lagi mengejek orang lain, karena aku tidak lagi mau menyakiti orang lain. Itu karena dan tidak itu. Karena aku belajar, makanya berhasil. Karena aku tidak belajar, makanya tidak berhasil. Itu mana pilih yang mana? Berhasil atau tidak? Masuk surga atau masuk neraka? Itu aja. Sebagai Kristen otomatis kita pilih bersama dengan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik supaya Tuhan tidak sedih sama kita. Tuhan bangga melihat kita. Dicatat nama siamu, wis ini bagus nih. Setiap hari bagus sekali kerjaannya. Setiap hari tidak ada pernah cacatnya. Bagus terus pekerjaannya. Dicatat namamu. Ini anak yang bagus ini. Bangga Tuhan Yesus sama kita. Apalagi orang tua. Orang tua aja. Apalagi makanya berbuat baik tidak pernah rugi. Berbuat persiapan yang bagus tidak pernah sia-siakan. Ya, itu yang kita inginkan dari Tuhan. Itu dari sekarang adik-adik, karena kita masih di dunia bersama dengan kakak, bersama dengan abang, bersama dengan orang tua. Siapapun itu, kita lakukan yang terbaik supaya orang lain merasa bangga dengan kita, supaya orang lain senang mendengar perkataan kita. Terlebih orang tua, jangan pernah kita membuat orang tua sedih. Jangan pernah membuat orang kita sering marah-marah sama kita. Banyak hal efeknya. Orang tua cepat tua, kita pun tidak terberkati seperti itu. Ya, lakukan dari sekarang supaya kelak kita akan mendapatkan yang terbaik. Bagaimana caranya tadi masuk surga? Otomatis apa? Proses di dunia ini lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala dosa, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu banyak? Ada 10 hukum Taurat, ada 10 kitab. Kelas besar sudah pasti hafal itu, kelas remaja sudah pasti hafal itu. Lakukan itu. Orang tua pasti senang dengan kita. Apalagi Tuhan Yesus sendiri senang dengan Tuhan. Di saat kita Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Siapa tidak ada yang tahu. Guru sekolah minggu tidak tahu, pendeta tidak tahu, orang tua tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi kita siap akan masuk surga karena dari sekarang kelas kecil, kelas besar, kelas remaja sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Ya, jangan jemu-jemu, jangan putus asa, jangan rugi melakukan kebaikan. Ya, semuanya itu akan dicatat dalam buku kerajaan surga. Kebaikan-kebaikan kita, perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua senang, membuat Tuhan Yesus senang. Amin. Ya. Untuk ayat hafalan kita minggu depan, ayat hafalan dari 1 Yohanes 3 ayat 9a. 1 Yohanes 3 ayat 9a. Abang bacakan ya. 1 Yohanes 3 ayat 9a. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa
tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan kepada kami, yang mengajarkan kami bagaimana menjadi warga surga, bagaimana kelak nanti bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Selagi kami masih di dunia ini Tuhan yang penuh dengan kejahatan, kami mau melakukan seperti yang Tuhan inginkan menurut warga surga. Kami mau menjauhi dari segala kejahatan, bentuk-bentuk dosa, seperti melawan orang tua, tidak mengerjakan yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan Yesus, dari hari ini kami mau seperti Engkau melakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan selagi kami masih kecil, kelas besar dan kelas remaja. Terima kasih ya Bapa, berkati kami di masa kanak-kanak kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di masa kanak-kanak kami Tuhan, kami mendapatkan pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Benar sekali ya. Jadi berapapun yang sudah diberikan sama orang tuanya, itu juga yang diberikan sama Tuhan ya adik-adik. Oke. Nah, kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita nyanyikan pujian itu sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Baik adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, anami aganu, pasada uhur nami, aseto angganu, sengmole dalam nami, salahkan nakosa, dopamo
kami mengharap